Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Abdul Hadi, guru kelas 5D Thorik bin Ziyad, SD Al-Mutakin Poldai Sekul Tasikmalaya. Jumpa lagi dalam program Semarak Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan tahun 2024. Pada tayangan kali ini kita akan menyimak program tarhib dan syiar Ramadan dalam bentuk lomba. Untuk kesempatan kali ini kita akan menyimak tayangan lomba Pildacil yang akan diwakilkan oleh Ananda Amer Az-Zikra. Mari kita semua sama-sama menyimak tayangan ini. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe channel ini supaya penampilan dari 5D dapat support dan menjadi juara favorit dengan viewer dan likers terbanyak. Akhir kata, saya menghaturkan terima kasih atas dukungan dan supportnya. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerame buah cerame, jalan-jalan beli opak, rame sih rame, jawab salam kurang kompak, coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman mau masuk surga. Teman-teman tahu tidak bahwa surga sangat merindukan beberapa golongan manusia untuk memasukinya. Siapa saja mereka? Yuk kita bahas. Syaratnya dengarkan ya, jangan kemana-mana. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, surga merindukan 4 golongan orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan, ucapan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, golongan pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit. Selain dirindukan olehnya surga, orang yang rajin baca Al-Quran hatinya akan menjadi tenang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Berdasarkan ayat di atas, dengan mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka hati akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 sebagai berikut. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran surat Al-Isra ayat 82. 2. Orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang berasal dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan ada 14 macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang dapat membuat hati kasar. 3. Orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Golongan ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makan dan buah-buahan di surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapapun mukmin yang memberikan makan mukmin yang kelaparan pada hari kiamat, nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan pada hari kiamat, nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang pada hari kiamat, nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan keempat adalah orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak bolehlah seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan dimanapun orang-orang yang berpuasa, mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah ceramah singkat dari saya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam salah satu golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pergi bersama dengan Arga menonton film sedih rasa. Apabila ingin masuk surga, seringlah mengaji dan puasa. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mutakin yakin, eksis, sukses. Al-Mutakin yes.